akan terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada mayat yang keluar dari gua tadi. Siapakah yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis. Anda mengatakan bahwa malaikat itu yang adalah iblis itu dilemparkan ke gua-gua. Nah, kena deh. Kenapa kena? Karena sekarang juga di tengah-tengahmu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Itu kapan? Katakan, kata Yesus, banyak orang yang akan membawa namaku. Nanti lihatlah pada akhir zaman. Entah siapa nanti ya yang membawa nama Yesus. Katanya mau mematahkan cangkul atau mau ngapain itu. Atau membonoi angsa. Paham ya, saudaraku ya? Jadi akui sajalah bahwa kalianlah yang akan membawa nama Yesus itu. Tapi kalian ganti namanya. Yesus jadi apa itu? Penonton mungkin lebih tahu lah. Oke, baik. Jadi, saudara, ketika saudara mengatakan Arab itu sebagai pezina, buktinya itu tidak tergenapi kalau itu yang Anda. Saya minta nanti Anda buktikan lagi, Anda selami lagi data yang Anda bawa itu. Habis itu Anda jelaskan apakah tuduhan itu sebagai pezina si Arab ini. Tamer. Oke, udah. Nah, jadi Anda tunjukkan di situ apakah di situ berbicara tentang nabi palsu yang Anda bahas tadi di kitab Yeremia. Karena di data 15-nya jelas nabi yang dimaksud itu adalah yang di Yeremia, kan gitu. Anda nggak membantah data-data saya bahwa antikristus itu datangnya di abad pertama, bukan di abad ke-7. Tapi di abad pertama, sekarang itu berarti pada masa itu. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen. Justru orang Kristen belum datang tuh. Nanti orang Kristen datang memakai nama Yesus. Kalau Anda mengatakan kami umat Islam datang membawa nama Yesus, kapan kami bawa nama Yesus? Kapan? Kalau kami bawa nama Yesus, orang itu kemana? Ke masjid. Bukankah yang datang membawa nama Yesus itu menghantarkan orang ke gereja? Kenapa jadi kami yang tertuduh? Sementara yang menyembah Yesus, yang mengatakan Yesus itu adalah Dia Sang Tuhan itu kan kalian, bukan kami umat Islam. Justru kedatangan Islam untuk menghentikan orang banyak ini agar tidak menyesatkan dunia. Jangan memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak. Itu fakta, itu real. Nah, Anda nggak bisa membantah di situ. Yesusnya mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Islam di luar, Kristen di luar. Nah, siapa di antara dua bangsa ini, dua kelompok ini yang menyebar ke seluruh bumi dengan melakukan penjajahan? Setelah orang dalam ketakutan, dalam kecaman, terancam, kelaparan, muncul misionaris pakai nama Yesus. Contoh misalnya di Makassar ini, datang Belanda menghujani Makassar dengan peluru. Sisa-sisa yang mati, yang hidup akan kelaparan, ketakutan, mencekam. Datanglah mereka membawa misionaris untuk membaptis orang-orang yang dalam keadaan takut. Di mana suaminya pada meninggal, dibom oleh Belanda. Di mana anak-anaknya menjadi yatim karena orang tuanya dibunuh oleh Belanda. Yang agamanya Kristen. Setelah itu mereka digiring, dibaptis, menjaga gereja. Makanya warisan peninggalan Belanda yang datang ke Nusantara itu apa namanya? Masjid. Gereja. Lembaga yang diwariskan penjajah apa namanya? Lembaga Bible Indonesia. Mereka lah yang membawa nama Yesus masuk ke Nusantara. Bukan orang Arab. Jadi Anda harus fokus kepada materi. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mau di situ Bani Israel. Siapa yang datang pada saat itu memakai nama Yesus kepada Bani Israel? Islam kah? Umatnya Nabi Muhammad kah? Umatnya Nabi Muhammad abad ke-7 yang datang kepada orang Yahudi memakai nama Yesus hanya Romawi. Tentara Romawi menghancurkan Yerusalem memakai nama Yesus. Kenapa Anda loncat ke abad ke-7? Antikristusnya itu ada di abad pertama. Sekarang. Contoh. Ini tolong Anda jawab nanti ya. Di dalam 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi
di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di antara kamu ada pengajar-pengajar. Sekarang itu kapan? Petrus ditulis kapan? Sekarang ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang memasukkan ajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Jadi saya kasih contoh ya. Ini kitabnya Yahudi nih. Ini kitab Tanak. Coba lihat saya. Lihat saya bang, lihat saya. Ini kitab Tanak, kitabnya Yahudi. Tiba-tiba ada yang memasukkan kitab baru di abad pertama, masuk bergabung begini, menjadi satu kitab ke dalam kitabnya Yahudi. Siapa ini? Demikian juga sekarang ada pembinasa keji yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Sehingga sekarang ada disebut PL, ada disebut PB. Ini PB ini, siapa yang masukkan ke dalam kitabnya Yahudi? Inilah yang dipakai orang-orang banyak itu untuk membinasakan banyak orang. Sekarang juga ada penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam kitabnya orang Yahudi di abad pertama? Jawab itu, jawab. Silakan. Baiklah, sekarang kita baca 2 Petrus 2 tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu itu ya. Saya putar kamera dulu. Kita lihat kawan-kawannya, Bang Juma tadi yang bawa datanya ya, bukan aku. Jadi jangan aku kalian marahi gitu ya. Ini dia, sebentar. Oke. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan, atau kita baca satu perikop dari ayat 1 lah. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ini bicara yang palsu kawan-kawan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi saudaraku, kita sebenarnya kayak mana lah aku bilang, nggak ada itu. Kalaupun pendeta itu guru palsu, nggak ada itu yang pergi ke goa, nggak ada. Karena di dalam ayat 4 itu dikaitkan dengan goa-goa yang gelap. Gimana itu ceritanya? Nggak ada itu. Kalau dari Kristen, nabi-nabi palsu itu, nggak ada itu nabi orang Kristen datang dari dalam goa, nggak ada. Coba kita ulang ya. Jadi jangan kawan-kawan, oh anak Batak mengarang-ngarang. Enggak. Tadi kau membawa datanya 2 Petrus 2. Tapi sayang tidak kelihatan ya. Tolong bantu kawan-kawan tap-tap layar. Ayo semua teman-teman Kristen bantu tap-tap layar biar, tapi tidak ada gunanya kutunjukkan ya, karena memang tidak kelihatan. Artinya di dalam ayat 4 itu dikatakan, dikaitkan dengan goa. Di atas memang betul nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Baca ayat 4-nya dikaitkan dengan goa. Nggak ada itu pendeta yang pergi ke goa dan segala macam, nggak ada itu. Pahamnya saudara-saudaraku ya? Nah, itu dia. Lalu apa tadi kau bilang? Penjajah. Aduh, bolak-balik lagi ke penjajahan. Enggak ada penjajahan atas nama agama, saudaraku. Dimanapun di dunia ini, tidak ada penjajahan atas nama agama. Lalu kau tadi mengatakan bahwa peninggalan Belanda itu gereja. Is okay, mungkin ada gereja peninggalan Belanda, tapi jangan hanya gerejanya lihat. Istana-istana pun peninggalan Belanda. Maksudmu istana Bogor itu siapa yang bangun? Nah, seperti jembatan-jembatan lain, nggak usah lah istana, terlalu sensitif nanti kalau kita bahas itu. Jembatan-jembatan yang kita nikmati di Indonesia ini masih banyak jembatan Belanda.
Contoh seperti di kota Medan. Pendiri kota Medan, wali kota Medan pertama itu kan orang Belanda. Jadi jangan hanya mengambil yang buruknya saja. Bahwa Belanda juga meninggalkan sesuatu yang baik, yang berguna bagi bangsa kita. Itu tadi. Lalu apa tadi kau bahas lagi? Yang membawa nama Yesus. Sudahlah, kalau kau tidak mengakui, apa aku bilang? Karena aku kan nggak bisa membahas kitabmu. Kan nggak bisa aku membahas kitabmu. Kalau seandainya aku bisa membahas kitabmu, udah aku bacakan itu. Bahwa yang membawa nama Yesus itu kan kalian nanti di akhir zaman, siapa yang akan datang. Kan itu maksud Yesus. Yang datang di akhir zaman nanti siapa? Kan kalian yang katanya mematahkan apa itu sama membunuh yang saya. Tapi maaflah seperti itu. Artinya kami membawa nama Yesus benar, tapi untuk kebaikan. Tapi dikatakan, kata Yesus, banyak orang yang akan membawa namaku. Nanti lihatlah pada akhir zaman. Entah siapa nanti ya yang membawa nama Yesus. Katanya mau mematahkan cangkol atau mau ngapain itu. Atau membunuh angsa. Paham ya, saudaraku ya? Jadi akui sajalah bahwa kalianlah yang akan membawa nama Yesus itu. Tapi kalian ganti namanya. Yesus jadi apa itu? Penonton mungkin lebih tahu lah. Ya, penonton udah tahu itu. Yang akan datang nanti membawa nama Yesus, katanya mematahkan apa, lupa saya lah, entah apa itu. Seperti itu saudaraku. Sorry kawan-kawan ya, yang ku bahas kitab suci ku loh. Nggak ada ku sebutkan ya, jangan nanti kalian pula memotong-motong video ini dan lain-lain. Baru Arab tadi memang tertulis Arab di situ Juma. Tertulis di situ Arab. Karena kenapa nggak aku tunjukkan tadi? Karena tertutup. Tapi biarpun kayak gitu, kasih aku waktu sebentar ya, biar ku tunjukkan ya. Sebentar ya. Tertulis di situ Arab, saudaraku. Bukan ku karang-karang itu. Ini ya, aku putar dulu kameraku ya. Izin ya, minta waktunya sedikit ya, Bang. Nah, ini lihat. Tertulis Arab di situ, bukan ku tambah-tambahin. Nah. Ya, coba ku baca lagi. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Itu yang tertulis, saudaraku. Itu. Silakan. Oke, baik. Jadi yang ada nih sekarang, justru kamu melemparkan tuduhan bahwa yang akan datang nanti memakai nama Yesus, yaitu Nabi Isa katanya. Berarti Anda sudah akui bahwa Isa itu Yesus gitu. Ini orang Kristen giliran kena tabok, Isa, Yesus. Di situ jelas-jelas akan datang memakai nama. Terus Anda membawa lagi 2 Petrus 2 lengkap goa. Anda tahu nggak ceritanya tuh di dalam Yohanes 20? Mayat dimasukkan ke dalam goa, tiba-tiba di situ ada malaikat. Apa tadi malaikat dilemparkan kemana tadi di Petrus? Tiba-tiba di dalam kuburan itu yang berbentuk goa itu ada 2 malaikat. Anda menjawab sendiri. Setelah mayat ini ketemu dengan malaikat itu, tiba-tiba dia jadi Tuhan mayatnya. Menghilang. Mayat menghilang dari kubur, dikerumuni malaikat-malaikat. Anda mengatakan iblis turun di goa menjadi malaikat. Malaikatnya turun di dalam goa. Di goa-goa yang gelap. Lah, mayat Yesus yang kau tuhankan itu disimpan di goa. Datanglah malaikat-malaikat di situ, bertemu dengan Maria. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang menuhankannya. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang memakai nama Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada mayat yang keluar dari goa tadi. Siapakah yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis. Anda mengatakan bahwa malaikat itu yang adalah iblis itu dilemparkan ke goa-goa. Nah, kena deh. Kenapa kena? Karena sekarang juga di tengah-tengahmu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Itu kapan? Saat itu kan
dan Bibelmu masuk setelah keluar dari goa, Bibelnya Yahudi yang tadinya utuh kitab tanah, tiba-tiba saja dimasukkan pengajaran baru masuk ke dalam yang membinasakan orang. Akibat apa? Akibat dari goa. Sebelum dari goa tidak ada itu penambahan. Yesus mengajar kepada Bani Israel tidak ada penambahan kitab. Tetap aja kitab orang Yahudi tidak ada penambahan. Begitu ada makhluk keluar dari goa, di situ banyak malaikat. Tiba-tiba saja pengajar-pengajar yang didatangi oleh makhluk ini membuat karangan-karangan, disebutlah perjanjian baru, dimasukkanlah ke dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi yang menggenapi memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam kitabnya Yahudi siapa? Kok ada kitab baru di situ? Ada Roma, Galatia, Filipi, Lukas, apa itu? Kok tiba-tiba masuk di kitabnya Yahudi? Sementara kitabnya Yahudi menerangkan di Yesaya di Ulangan 4, jangan kau menambahi. Kenapa ada penambahan? Siapa yang menambahkan? Siapa yang perintahkan menambahi? Kitabnya orang menggenapi 2 Petrus 2 yang tadi. Jadi semuanya kena, mau lari kemanapun kalian yang kena. Karena kalian yang datang dan pergi memakai nama Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Di Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana Nabi Isa diajarkan bahwa dia itu adalah Allah. Justru Islam datang meluruskan tuduhan kalian bahwa Tuhan turun menjadi manusia. Tidak ada umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu adalah Allah. Sedangkan orang Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Bapa, Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti yang menggenapi adalah yang menganggap Yesus adalah Tuhan langit bumi. Mereka datang, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dia adalah Tuhan langit dan bumi. Siapa ajaran itu? Siapa yang mengajarkan Yesus adalah Khalik langit dan bumi? Kan kalian, bukan umat Islam. Sejak kapan umat Islam mengajarkan Nabi Isa adalah Allah, Tuhan langit dan bumi? Enggak ada. Akan datang banyak penyesat, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Khalik langit bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi enggak, Islam apa lagi? Cuman Kristen. Kristen yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan tuduh yang lain. Terima aja kenyataannya. Silakan.